Semuanya, kita lanjut lagi ya. Saya harap sih semua teman-teman yang mendengarkan video ini semuanya dalam keadaan sehat. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi nih. Kita akan bahas kali ini kita akan bahas soal-soal yaitu yang berhubungan dengan kimia unsur. Oke, kimia unsur itu kan nanti penggolongannya banyak ya. Ada golongan alkali, alkali tanah, halogen, gas mulia, periode 3, periode 4 gitu. Jadi ini nanti soalnya kita gabung aja dari semua unsur. Oke, kimia unsur ya. Oke, tapi sebelum kita mulai, saya minta tolong sama teman-teman semuanya, please subscribe dulu ya, dan jangan lupa nanti di-share ke teman-teman yang membutuhkan gitu ya, mana tahu mereka belum pernah mengunjungi YouTube ini, channel ini, dan juga kalau misalnya teman-teman kalau misalnya ini merasa ya kalau kurangnya, oh terlalu kurang belum banyak nih latihannya gitu ya, atau misalnya perlu latihan soal, nanti teman-teman kunjungin aja nih website yang ini. Oke, kita lihat aja soal pertama. Berikut ini data batuan. Oke, jadi ada data batuan dan unsurnya. Ini adalah kandungannya. Oke, jadi kalau yang ini ya, teman-teman kalau sering latihan sih bakalan hafal gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang jago hafalannya bakalan cepet nih ngafal kayak gini. Oke, ini kan nama mineralnya atau batuannya. Yang ditanya di sini pasangan yang tepat antara nama batuan dan kandungan unsurnya itu yang mana gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih, barit ini rumus kimianya apa. Kayak itu baru kita tahu bahwa unsur ini ada gitu. Kalau berilium kan dia Be, magnesium itu Mg, kalsium itu Ca, iya benar kalsium Ca, magnesium itu Mg, dua ya Mg-nya. Terus di sini besi itu adalah Fe. Oke, kita buat di sampingnya ya. Kalau dia barit, itu rumus kimianya adalah barium sulfat, BaSO4. Oke, sedangkan kalau dia hematit, ini adalah besi 3 oksida. Sedangkan kalau kriolit ini dia ini kriolit ini yang digunakan pada pembuatan aluminium ya, AlF6. Sedangkan kalau dolomit, oke, kalau dolomit ini rumus kimianya nih, CaCO3, jadi gabungan dari kalsium karbonat dan magnesium karbonat gitu. Sedangkan kalau pirit ini adalah besi 2 sulfida. Oke, berarti kita cocokin ya. Ini kan dia BaSO4 ya, nggak ada Be-nya, berarti yang satu salah. Terus hematit ya kan di sini mintanya apakah sesuai dengan ada kandungan magnesiumnya? Ternyata hematit itu adalah Fe2O3, nggak ada magnesiumnya. Ini salah. Terus kalau kriolit ini kan diminta apakah ada kandungan kalsiumnya, sedangkan ini unsur yang ada adalah Na, Al sama F. Berarti ini juga bukan. Oke, kalau kayak gini mah udah ketahuan berarti jawabnya 4 dan 5 ya kan? Nih, dolomit kan magnesium. Nah, magnesiumnya ini ada. Kalau di sini pirit katanya kandungannya ada besi. Oke, ini besi ada. Berarti udah bener ya. Berarti jawabnya adalah 45. Jadi kalau kimia unsur ini kan dia sifatnya kayak konsep gitu ya. Kayak kalau misalnya teman-teman jago hafalan lagi-lagi bakalan mudah kayak gitu. Tapi ingat harus tahu konsepnya. Jangan sampai nanti soalnya diganti kayak gini teman-teman malah kelayapan gimana, ini gimana kayak gitu. Oke. Jadi belajar konsep sambil mungkin kalau misalnya teman-teman sering latihan bakalan ingat kayak gitu. Oke, bagi teman-teman kalau misalnya uh, kurang bisa menghafal kayak gitu. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Nih, cermati tabel data sifat-sifat. Oke, ini ada sifat-sifatnya. Terus ada cara pembuatan sama kegunaan unsur. Oke, kita di sini dicocokin nih unsur X itu apa dan Y itu apa secara berturut-turut. Oke, ini kalau dia padat logam, oke, ini udah jelas nanti posisinya golongan 1, 2, kalau enggak golongan 3. Oke, sedangkan kalau ini gas non logam, oke, ini kalau gas kebanyakan dia oksigen juga iya, ya kan di non logam. Terus kayak kita buat ya kemungkinannya nitrogen bisa, oksigen bisa, dan golongan 7 ya. Golongan 7 kita buat di sini, golongan 7 itu kan namanya halogen ya. Oke, terus nih, ah, proses pembuatannya yaitu dengan cara hold a rod. Oke, teman-teman yang harus ingat nih,
Kalau proses pembuatannya itu dengan cara proses hot rolled, ini adalah cara pembuatan unsur aluminium. Oke, jadi kalau teman-teman ingat key yang satunya aja, kuncinya ini udah langsung ketemu. Walaupun misalnya teman-teman ini kurang tahu kayak gitu ya. Terus komponen pesawat terbang udah jelas ya. Jadi aluminium itu merupakan campuran dari aluminium, magnesium, sama satu lagi itu gabungan untuk komponen pesawat terbang karena dia ada ringan dan juga tidak korosi kayak gitu. Oke, ini kan udah jelas kalau ada aluminium depannya berarti yang ini jawabannya. Walaupun teman-teman nggak tahu yang ini gitu. Kalau ini sih nih, kalau dia titik didinya rendah, oke benar. Ini ya, kalau logam itu titik didinya tinggi ya. Sedangkan kalau non logam dia titik didinya rendah karena dia gas. Oke, dan ini perlu teman-teman ingat satu lagi nih ini. Dari proses pembuatannya aja nih bisa nih. Oke, jadi proses pembuatan dengan cara Deacon itu adalah proses pembuatan dari klor. Oke, jadi cuma satu nih, kalau Deacon berarti dia proses pembuatan klorin. Kalau dia aluminium berarti itu adalah hot rolled, kayak gitu. Oke, udah ketemu langsung. Dan dia digunakan untuk pemutih ya, natrium hipoklorit kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Oh iya, bentar. Ini teman-teman harus ingat ya nama-nama, maksudnya nama golongannya. Kalau misalnya nih, golongan 1 itu misalnya siapa, golongan 2 misalnya namanya apa, kayak gitu. Terkadang dia bisa jadi dia golongan halogen atau golongan alkali altana, alkali, kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu nama lain dari golongan itu. Oke, lanjut lagi nih soal yang ketiga. Berikutnya ya, ketiga ini. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Ini ada beberapa pernyataan. Pernyataan yang merupakan sifat golongan alkali. Oke, ini yang barusan saya omongin. Golongan alkali itu golongan berapa? Oke, jangan nanti teman-teman udah tahu ya, oh ini punya siapa nih, kayak gitu. Tapi nggak tahu nih, golongan alkali itu golongan berapa. Oke, jadi kita buat dulu ya sedikit ya. Kalau golongan alkali itu adalah golongan 1A. Oke, sedangkan kalau golongan 2A, ini namanya alkali tanah. Oke, terus golongan 7A ini namanya halogen. Karena kalau dia bereaksi dengan logam akan membentuk garam. Sedangkan kalau golongan 8 ini adalah unsur yang paling stabil. Ini yang disebut dengan gas mulia. Oke, sedangkan kalau golongan berapa lagi nih yang belum ada. Jadi yang memiliki nama khusus itu cuma ini, yang 4 ini. Kalau golongan 3, golongan 4, terus golongan 5, itu dia sesuai dengan depannya. Sama satu lagi golongan 6 ya. Maksudnya unsur yang paling atas. Kalau golongan 3 kan yang paling atas adalah siapa? Boron kan, berarti ini golongan boron. Kalau golongan 4 itu yang paling atas adalah karbon, berarti golongan karbon. Sedangkan kalau 5 itu adalah nitrogen, berarti golongan nitrogen. Sedangkan kalau golongan 6 itu adalah golongan oksigen. Kayak gitu. Oke, kita cek nih. Yang diminta adalah golongan 1A. Oke. 1A itu adalah logam yang lunak dan dapat diiris. Oke, ini benar. Jadi kita tahu kan bahwa logam itu dia biasanya kita tahu dia keras ya. Nah, tetapi golongan alkali itu adalah logam yang lunak yang dapat diiris. Kayak gitu. Terus logam yang tidak reaktif ini jelas salah. Kenapa? Karena kan golongan 1 dia memiliki elektron valensi 1, ya kan? Dia memiliki elektron valensi 1 berarti untuk mencapai kestabilan dia sangat mudah untuk melepaskan elektron. Oke, ingat ya teman-teman di sini. Kalau reaktif ini dapat dibedakan jadi 2 kereaktifan ya. Yang pertama yaitu jika dia mudah melepaskan elektron, yang satu lagi yaitu jika dia mudah menangkap elektron. Oke, jadi yang paling reaktif itu kalau logam yaitu golongan 1A, sedangkan kalau yang paling mudah menangkap elektron berarti yang bersifat non logam itu adalah golongan 7. Jadi dia juga reaktif kayak gitu. Tapi lihat dulu reaktifnya dalam hal apa? Apakah dia melepaskan elektron atau dalam hal menangkap elektron kayak gitu. Berarti nanti kalau ada jawabannya nomor 2 udah salah ya. Berarti BA salah, B juga, yang D juga. Berarti kita sekarang cuma C sama E. Oke. Bereaksi dengan air membentuk basa. Oke, ini benar, ya kan? Jadi, kan golongan 1 ini ada Na, ada K, ada Li. Ini kalau kita reaksikan dengan air, dia akan terbentuk NaOH, KOH, LiOH, dan ini semuanya adalah basa. Oke, berarti 3 benar.
bersifat oksidator kuat. Oke, teman-teman harus ingat, kalau dia oksidator berarti dia mudah mengalami reaksi reduksi. Reduksi itu adalah mudah menangkap elektron. Padahal kita ketahui bahwa logam alkali itu dia mudah melepaskan elektron. Ini jelas salah. Seharusnya bukan oksidator tetapi reduktor. Oke, berarti ini udah salah nih karena ada 4. Oke, berarti jawabnya yang C. Kalau teman-teman maksudnya eliminasi, kalau nggak tahu semua ininya ya pernyataannya ya, eliminasi aja. Terus di alam ditemukan dalam keadaan bebas, bukan. Yang ditemukan dalam keadaan bebas itu golongan gas mulia. Jadi kalau dia ditemukannya dalam bentuk mineral. Oke, mineral atau dalam batuan, baru nanti diolah kayak gini. Jadi dapat diolah dengan elektrolisis lelehan garamnya, kayak gitu, bisa dalam bentuk garamnya atau dalam bentuk batuannya, itu diolah lagi supaya dapat unsur alkalinya. Oke, jadi jawabnya adalah 136. Oke, lanjut lagi nih. Tembaga dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kabel dalam peralatan listrik. Oke, jadi CU itu digunakan untuk pembuatan arus listrik ya, untuk kabel ya. Jadi di sini yang ditanya nih, katanya ini dimurnikan yaitu dengan sesuai persamaan reaksinya ini. Jadi ini proses pembuatan dari tembaga ya. Nah, yang diminta adalah proses pembuatan tembaga itu namanya apa? Kayak gitu ya. Oke, jadi kalau pembuatan tembaga itu dia dengan cara, oke kita eliminasi satu-satu dulu ya. Oke, nih. Kalau dia proses pembuatannya secara dough, ini adalah proses pembuatan magnesium. Oke, sedangkan kalau Fras, ini ada 2 orang, Fras dan Cecilia. Ini dia adalah proses pembuatannya adalah pembuatan belerang. Oke, S. Kalau Diken tadi proses pembuatan apa? Oke, ini proses pembuatan klor. Cl ya. Oke. Sedangkan kalau Goldsmith, oke, Goldsmith itu adalah proses pembuatan dari krom. Oke, berarti yang mana? Benar, yang D. Jadi soalnya tuh sering banget keluar seperti ini. Jadi teman-teman harus mulai mengetahui bahwa Do itu adalah magnesium, Fras itu adalah ini Fras sama Sicilia ya. Itu proses pembuatan sulfur. Kalau Diken itu adalah proses pembuatan klorin, sama Goldsmith itu adalah proses pembuatan krom. Ini ada satu lagi nih. Ada yang namanya nih Do cuma tambah N aja belakang. Nah, ini adalah pembuatan natrium kayak gitu. Oke, terus kalau aluminium seperti yang udah kita bahas di depan, ini adalah proses pembuatannya adalah dengan menggunakan Holt. Ini nama orang ya, Holt kayak gitu. Iya kan? Jadi teman-teman harus benar-benar hafal. Jadi proses pembuatannya dengan cara seperti ini. Oke, lanjut lagi ya. Pembuatan gipsum. Oke, kita cek nih. Jadi di sini ada beberapa katanya kegunaan dari unsur golongan 2A ya. Oke, jadi golongan alkali nih katanya digunakan untuk apa? Oke, kita buat dulu. Kita cek satu-satu ya. Ini yang diminta adalah proses pembuatan gipsum. Oke, gipsum itu untuk orang ya, yang kaki ada tulangnya retak gitu. Jadi untuk nyambungin gitu. Oke, ini adalah kalsium. Ini dia. Ini yang pembuatan gipsum. Oke, jadi ingat aja kalau tulang kita dia perlu dia perlu yang namanya kalsium, berarti harus ada unsur Ca-nya. Berarti jawabnya adalah yang E. Oke. Sedangkan kalau magnesium hidroksida MgOH ini biasanya digunakan untuk obat MAH. Oke. Obat MAH. Kalau ini kalsium karbit ini, namanya karbit ini adalah untuk mematangkan buah. Oke, jadi biasanya nih kalau misalnya ada orang yang ingin mematangkan buahnya itu cepat, dia diambil dulu nih, ya kan, baru dikasih ini kalsium karbit, itu nanti buahnya bakal cepat matang kayak gitu. Oke, sedangkan kalau magnesium ya, kalau magnesium sulfat ini kalau misalnya ada mengikat CaH 2 kali, ini nanti akan berfungsi sebagai obat pencahar. Oke, obat pencahar ini bagi orang yang kesusahan perutnya sembelit, atau ini sering disebut juga dengan garam Inggris. Oke. Sedangkan kalau BaNO3 barium ini bisa juga nih dibuat untuk memberikan kembang api, warna kembang api, yaitu dia memberikan warna hijau.
kayak gitu. Oke, jadi teman-teman harus mulai belajar, oh kalau ini kegunaannya ini ya, kayak gitu. Jadi banyak baca, kayak gitu. Oke, next lagi, nih. Oh, ini mineral lagi ya. Jadi kita harus tahu nih, hafal lagi nama mineralnya apa, kandungannya itu apa, kayak gitu. Oke. Nih, pasangan yang tepat antara nama mineral dan kandungannya. Kita lihat dulu nih, sendawa cili. Kalau sendawa cili ini, dia rumus kimianya adalah natrium nitrat. Oke, sedangkan kalkopirit yang tadi ya, yang apa? Oh bukan, itu bukan kalkopirit ya. Yang tadi itu adalah kriolit yang pertama. Yang kita apa? Yang rumus kimianya Na3Alf6. Oke, itu untuk pembuatan aluminium. Oke gitu. Oke, terus ini apa nih? Oke, kita cek dulu. Kalau kuarsa di sini katanya adalah mengikat Si. Kuarsa itu adalah SiO2. Kalau hematit itu oke, nih kita buat sini ya. Hematit itu adalah besi 3 oksida. Sedangkan kalau bauksit ini udah jelas ya, ini adalah aluminium yang rumus kimianya itu adalah Al2O3 titik NH2O. Jadi dia mengikat air. Kalau kalkopirit ini dia ada Ca-nya. Oke, bukan Ca, sorry. Kalkopirit itu ada tembaganya, ada kuprum, yaitu CuFeS2. Oke, berarti kita cocokin ya rumus kimianya. Di sini sendawa cilik rumus kimianya NO3. Di sini katanya pasangannya adalah kalium. Berarti ini salah. Kalau kalkopirit di sini adalah kandungannya CuFe sama S. Di sini dimintanya dipasangin dengan Mg. Berarti ini salah. Kuarsa di sini SiO2, oke, ada, ini benar. Hematit, oke, hematit berarti Fe2O3, oke, ini benar. Bauksit Al2O3, oke, benar. Jawabannya 3, 4, 5 ya. Oh, berarti ada 2 ya? Ada 2 jawabannya. Ini juga benar, 3, 4, 4, 5 juga benar. Oke, jadi jawabnya bisa 2. Ini sesuai dengan soalnya. Berarti soalnya ada yang salah ya. Karena kan kalau kuarsa dia rumus kimianya Si. Ini dibilangnya Si. Hematit itu juga Fe2O3. Ya kan? Sedangkan kalau aluminium itu adalah bauksit. Ini benar. Berarti jawabnya ada 2 ya. Yang ini. Oke. Next lagi. Oke, ini. Data sifat fisik dan sifat kimia 3 unsur. Oke, berdasarkan nomor kenaikannya. Berarti dalam satu periode ya, berarti dari kiri ke kanan. Karena kan dalam satu periode dari kiri ke kanan itu nomor atomnya itu naik. Oke, sekarang kita buat dulu nih. Kalau teman-teman nggak tahu ya titik didihnya itu berapa, itu nggak masalah. Lihat aja nih contohnya. Ini asam amfoter basah. Oke, asam itu kan dia golongan berapa? Pinter. Asam itu dia lebih banyak nih daripada golongan logam. Non logam. Nih, golongan 7 ya. Fluor, klor, brom, iodin. Ini tambah H, tambah H, tambah H, tambah H. Ini adalah golongan 7. Berarti kalau golongan 7, dia berarti posisinya di sebelah sini. Oke, kita buat simbolnya di sini T. Oke. Dan dia ini sifatnya gas, benar. Gas apa? Halogen itu adalah gas. Dan dia daya hantar listrik, oke, dia nggak bisa ngantarin listrik. Dan titik didihnya juga rendah ya. Oke, benar. Oke, di dulu ya, basah. Basah itu kan golongan 1 Na, Li, K, misalnya ini kita ngomong aja ya, Mg, terus Ba, Ca. Ini kalau tambah OH ini jadi basah kan? Oke, bisa ya. Jadi kalau ini ditambah menjadi basah. Basah berarti dia posisinya ini kan golongan 1, 2 nih. Berarti di sebelah sini. Berarti tadi dia V. Ya kan? Kalau dia basah golongan 1, 2, dia adalah logam. Padat. Oke, kalau padat berarti dia titik didihnya itu tinggi. Oke, di sini berarti mana nih? 700 berapa katanya? Oke, ini berarti dianggap di sini dia V-nya ya. Jangan di sini dong, di atas. V. Oke, tapi titik didihnya lebih rendah ya sama yang di atas. Oke, kita cek dulu. Ini amfoter. Amfoter, oke teman-teman harus ingat tahu ya. Kalau amfoter itu
adalah unsur atau senyawa yang bisa membentuk atau bisa berikatan dengan basa dan asam. Itu namanya amphoter. Oke, amphoter itu dia ada unsurnya yaitu Al. Oke, jadi dia bersifat amphoter. Al itu kan golongan 3. Oke, berarti dia posisinya di sini. Berarti dia, nah, jadi urutannya adalah VUT. Berarti jawabnya adalah ya E. Oke. Aduh, sorry, kaget. Oke, maaf ya ada suara tiba-tiba tuh. Oke, next, lanjut lagi. Sifat-sifat suatu senyawa, jadi ini ada sifat-sifat senyawa nih, oke. Dikasih contoh senyawa, oke. Ini adalah sifat-sifatnya, terus contoh senyawanya cocok ke mana? Oke, ini gampang nih kalau teman-teman tahu kuncinya. Karena cuma satu golongan yang memiliki seperti ini, sifat seperti ini. Senyawa berwarna itu dominan adalah golongan transisi. Oke, sedangkan unsur yang lainnya itu logam metalik, golongan alkali, alkali tanah, itu tidak berwarna. Oke, dan bersifat paramagnetik. Oke, ini adalah sifat kemagnetannya ya. Teman-teman harus tahu sifat kemagnetan itu ada 3. Ada yang namanya ferromagnetik. Oke, ferromagnetik. Terus ada yang namanya itu yang paramagnetik. Oke, yang satu lagi namanya diamagnetik. Oke, jadi kalau ferromagnetik ini sangat tertarik ke magnet. Oke, sedangkan ini dia sedikit ketarik ke magnet ya, sedikit ketarik kalau misalnya dikasih ke magnet. Sedangkan kalau dia magnetik ini menolak. Jadi dia tolak-menolak dengan magnet kayak gitu. Ini berarti dia memiliki sifat magnetnya. Dan yang memiliki sifat magnet itu adalah golongan transisi. Oke, membentuk senyawa kompleks, oke, ini transisi juga. Mengalami reaksi oksidasi, oke, kalau dioksidasi berarti dia mudah melepaskan elektronnya. Oke, mudah melepaskan elektron, berarti dia adalah logam. Oke, semua unsur transisi adalah logam. Berarti di sini yang logam yang mana? Ini bukan, ini di besi. Udah, jawabnya adalah yang B. Iya kan? Gampang ya? Oke. Demikian dulu ya pembahasan kita kali ini. Nanti kita lanjut lagi materi berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.